jago. Gila-gila juga, bukan kaleng-kaleng, dia pakai Lancelot dulu tuh. Oke. Ngeri banget. Dan Ada Naim Jago, player Geek Farm juga. Sebelum dia sudah tidak di Geek Farm, Yap. dulunya mantan player Ararki. mantan player Dan Ararki. pernah Dan mengangkat pernah mengangkat juara MPL Betul. yang kedua. Ya, itu Jangan dia. lupakan itu. Jangan lupakan itu. Tapi teman-teman semua, ini dia game kedua kita. Udah masuk ke ban and pick-nya lagi dan lagi. 3 support system langsung di ban dari Givan. Sementara Arkiosi, Jawhead dan juga Matilda. Namun sebelumnya ini udah banyak sekali dukungan dari teman-teman di luar sana yang pastinya nanti kita kalau ada kesempatan kayak bakal kita bacain nih ya. Iya, jadi langsung aja buat kalian semua jangan lupa untuk DM atau follow dari Pablo, follow KBGGWP, Yap. follow Ranger Mas, follow juga Momochan, Goni dan juga Mirko. Langsung aja tapi untuk sekarang Benedetta again and again diambil oleh Geek Farm. Wow, gue lihat dari tim dari Gita, bener kan? Dia nggak mau kan? Gak mau Pak. Nggak mau kontes kelingnya. Nggak mau, Mahal Pak. banget. Dibiarin gitu aja dulu. Mahal banget. Dan Pakuito terbuka sangat bebas untuk kali di Papul. Ngarar Kyoshi berkesempatan besar mendapatkan Pakuito. Di sisi lain, apakah Baby masih mau memaksakan keadaan dengan adanya seorang Benedetta Hyper atau Benedetta Jungler, Profesor? Ya kalau misalkan melihat untuk yang sekarang kayaknya possibility untuk Benedetta Jungler ini sangat tinggi sekali karena tadi juga mereka melakukan first pick-nya terhadap Benedetta. Melepaskan Pakuito untuk R7, R7 dan Elis Pakuito. masih untuk Skylar sih. Oke. Waduh. Kalau gua sih Benedetta, kalau gua ya, gua pasti bakal memberikannya ke arah Renvi loh. Ini tengahnya mereka bakal bisa jauh lebih kreatif lagi. Ada backupan damage juga ya, mungkin nantinya bisa bertahan sampai dengan late game. Oke. Dan bahkan ini harusnya Uranus. tim Ararki Hoshi mereka gameplaynya agak sedikit terlihat. One mau diambil sekarang kah untuk Adam? Terlihat kenapa? Karena dia bakal pakai gameplay agresif lagi kalau menurut gua. Yap. Melihat 3 support yang diamanin dari Geekfam, ini berat banget untuk menggunakan seorang Bruno. Kalau menurut gua pribadi, gimana menurut Pak Bruno dan juga Profesor? Kalau untuk berada di area junglernya sendiri, namun oke, Sylvana masih belum terlihat sejauh ini ya dengan adanya Benedetta, Uranus dan juga Sylvana. Masih di awang-awang antara Benedettanya akan berada di jungler lagi, antara Benedetta yang akan berada di sideline. Cuman kalau menurut gua dengan pola permainan yang ditunjukkan oleh Ararki Hoshi tadi di game yang pertama, mereka butuh damage lebih, Pak. Butuh banget. Di game yang pertama mereka nggak punya damage sama sekali loh tadi. Bahkan Ben yang digadang-gadang sekarang punya damage yang begitu tinggi yang ngeburst banget. Di game yang pertama ya cumi-cuminya digeprek mulu jadi takoyaki doang gitu. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini dari tim Geekfam akhirnya mengamankan satu orang link yang menurut gua udah worth it. Udah worth it. Yang seperti yang tadi kita sudah sebutkan juga Iya. bahwa kalau misalkan emang mau di ban, ban-nya di keempat atau kelima. 4 atau kelima Itu ya. namanya target ban. Nah, sama kayak Kagura yang di ban kayak gitu. Kagura di ban di sini untuk freeze dan R7 tidur. Hah? Ya. Bibu. Sahur. Bibu bangun Bibu. Sahur. Dia kan Bibu. Bibu. Iya kan? Oh lagi. Kamera. Kanan dikit. Kanan dikit kamera. Kanan dikit. Kanan dikit. Oh. Siapa sini yang megang nih? Alol ya, Alol. Alol. Imam Alol lah ya. Ya. Aduh. Itu Albert. Itu kiri. Albert. Itu kiri. Itu Albert. Arsepeng. Claude udah diamanin ya. Iya. Dan kali ini Ararki Hoshi berkesempatan mendapatkan 1 hero. Kalau kata Oji, disuruh tidur kayak disuruh nyangkul. Iya, disuruh geser kayak disuruh nyangkul, susah banget. Dan kalau menurut gua, ini menuju ke arah supportnya dulu sih. Karena mereka berebut sama Frieza. Harusnya supportnya dulu, harusnya ya dibanding jungler. Coba kita lihat. Supportnya apa yang bakal didapatkan oleh tim Ararki Hoshi? Bener gak? Supportnya dulu kan? I told you before. Cuma yang lu tadi prediksi adalah Kaja memang keluar kan. Tapi Kaja keluar dari Ararki Hoshi atau keluar dari Geek Farm? Tadinya Geek Farm. Tadinya Geek Farm. Karena ya? linknya. Karena linknya kan. Surprise. Ternyata Gila, Oji pinter ya. tumben. Wah, Ada apa-apa nih? apakah hujan di depan? Wah, memang hujan dari tadi. Pantes. Besok jangan keluar dah. Iya. Hoki lo habis hari ini. Ngeri ya? Iya. Oke, tapi kali ini Ben masih menjadi pilihan dan bahkan Chow untuk Masih. seorang Suits. Pada tandanya Frieza menggunakan Sylvana Onana. Dan Ararki Hoshi mengamankan satu buah jungler mereka. Akankah Lancelot? Tapi menurut gua agak sedikit berat. Lebih ke arah Roger gak sih? Atau nggak Grengar?
Gila, gue udah bilang berat loh. Lancelot. Gue udah bilang berat tapi dia gak peduli. Ya udah emang apa kalau berat, bot. Berat di tangan Oji, tidak di tangan mereka. Kalau di tangan Albert Di bro. tangan gue Lancelot. Di tangan ada namanya Kios Waslep, Kevin. Itu Lancelul. 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 Di tangan KB, Lancesukut. Iya beda Cuma lah. di tangan Kornet menjadi Lancelot beneran. Tangan ting-tingnya gak bohong. Kalau di Kalau Kornet. kalau di peluk Lancelile. Lancele. Oke, kali ini dari Trafficnya Pak Polo dan juga Profesor. Bahkan kalau misalkan kalau aku ya, Nah, bilangnya ke RRQ Hoshi gara-gara Lunox Kaja. Oh, apa dulu nama kombonya? Combo Kalun. Kalun. Kaja Lunox. Old school combo is back. Akankah RR Kiyoshi mengamankan poin 2-0? Pak Pulung, Trafficnya. RRQ Oji. Oke, 2 orang RR Kiyoshi lagi kita bakal langsung buktikan. Akankah Geekfam membawa game ini yang ketiga ataukah ternyata sang raja dari Raja sudah bangun dari tidurnya dan memaksakan kemenangan dengan 2 poin penuh. Dan di depan sana bakal coba disunat begitu saja dari seorang Pin dan bahkan burungnya berhasil kabur. Burungnya disikat di awal-awal, sayapnya ditebas, beberapa bulunya terlepas. Hanya saja sekarang kita lihat ada pertempuran di antara 3 player versus 3 player di bagian mid. Disedot lagi darahnya, udah langsung disop antigennya di bagian tengah. Sementara Pin bisakah dia pulang? Dikit lagi SP tersisa, masih bisa, masih santuy lagi. Udah ada senyuman yang timbul dari wajah Zun. Pipin masih berhasil mundur dengan burungnya. Bahkan Debu bakal memaksakan keadaan dari seorang Kisiko karena dia tahu kebenaran orbital Jet Kundo mengganggu pergerakan. Lihat ya retributionnya. Akankah Albert bakal mengadu retribution dengan seorang Baby? Coba dihajar kalkulasinya dan bahkan didapatkan begitu saja. Dan Level slot di sisi samping dan dari R7 tiba-tiba datang dari sisi samping langsung berhasil melakukan first blood atas seorang Baby. Ya ampun, R7 tahu-tahu datang rusuk dari Benedetta, langsung diberikan sebuah jab dengan tangan kirinya. Retak sudah geser, 2 tulangnya harus mengakibatkan Benedetta pulang dulu ke base memperbaiki semuanya. Alright, dan bahkan seorang Renvi bakal coba dibaku hantam. Akankah Renvi dengan Uranus yang terbang nggak punya kaki menuju ke arah R7 dan menumbangkannya? Iya benar sekali Bapak, ya, dia udah pakai gas Pak ya, pakai freon bawahnya. Karena robot. Dia pakai freon bawahnya Pak ya. Freon orang Freon, 3 asik kilo kali. LPG bro. Biar dingin. Tapi kali ini melihat potensi dari tim Geekfam, mereka harusnya sudah tahu dengan seorang Baby yang tidak kuat di arah early. Lihat, kenapa gue bilang tidak kuat? Karena dia berhasil disumbangkan dengan first blood-nya. Dan dia hampir saja di menit yang kedua dia belum level 4. Iya Pak. Ini lama banget untuk seorang mid laner, kamu menurut gue. Sayang lebih Pak. tepat. Jangan Apalagi luar biasa, Benedetta yang jangan. kayak gini. Dan harus memiliki rotasi dengan cepat karena Turtle udah bisa di setup. Oke, Renvi di bagian bawah sana walaupun mereka berdua. Tapi R7 masih pede sendiri, udah level 4 sekarang, 1 stack lagi dikumpulkan. Sementara itu Uranus ya. Renvi dicoba begitu saja dengan execute Israel. Bahkan Albert kali ini mencoba diganggu oleh seorang Sus. R7 is coming, final blow dari dikeluarkan. Albert bakal lebih tenang lagi untuk mendapatkan 1 buat Turtle karena mereka tahu gak ada duel trigger, gak ada final blow. Semuanya aman, posisinya aman dengan gampang kali ini. Renfinya juga tumbang dan Zun mungkin akan menyusul tapi dia masih bisa survive. Oke, Iya. gak ada ting-ting-ting, lebih milih untuk sahabat terlebih dahulu. Kalau kata Profesor KB, trigger disiplin. Trigger di sini. Yes, itu berarti macan yang disiplin. Kita lihat. Trigger Pak, trigger. Trigger disiplin itu tuh disiplin untuk cara kita tidak mengeluarkan skill sampai timing yang tepat. Sebelum itu dari Skylar, bakal coba untuk mundur terlebih dahulu kali ini. Jangan terlalu marah-marah dari para pemain dari tim RR Kiyoshi karena dari tim Geekfam. Apulung yang marah. Dari Geekfam bakal sama dulu, tapi Wah, ditangkap begitu saja. Wave Drag langsung ke arah belakang, final flow, jalan becek dan Pepiu. Berhasil dapetin 1 poin dari seorang Skylar. Tapi kena. Alphard nggak mau ngelepasin begitu saja. Sang bayi alien tiba-tiba mengamuk. Langsung dapetin 1 poin atas seorang Pepiu. Iya baik banget, sementara Zuns yang masih dikejar oleh R7 nggak bisa didapatkan. Sebuah surprise attack yang diberikan oleh Geekfam malah berakibat buruk untuk mereka sendiri. Wow, kali ini sudah berbeda. Di menit yang ketiga, perbandingan 1.700 gold. Yang cukup jauh, surprise attack dikeluarkan begitu saja. Ada Renvin bahkan sana, kenapa strike dan bahkan Kombonya cuy. dan bahkan execute dari bottom lane langsung dari petinju R7. Dari sisi sebelah kanan berhasil mendapatkan knock up strike-nya. Mau keluar dari tarik, dipukul perutnya, kena limpanya, kena ususnya, geser lambungnya itu Pak. Dan tentunya 10 detik lagi kalau bisa dibilang Renfinya tidak bisa untuk bangkit dan dia harus tumbang. Dia bawa. 1-4 posisinya dibentuk
yang keempat, perbedaan goldnya bahkan udah menuju ke arah 2000 dan bahkan mungkin akan lebih buruk lagi nih sekarang. Satu buah dua strike yang dikeluarkan begitu saja menunjukkan seorang Vin, tapi Vin masih bisa menjual begitu saja. Langsung ada Saikun, masalah Vin masih bisa dapat di satu bawah tamat. Frieza masih coba dengan flickernya, dia berada sekarang belakang. One flame from Frieza, digocek begitu saja. Albert sampai alien di kaleng-kalengin di arah mid lane dengan gocekan dari seorang Frieza. Sama-sama muda, sama-sama jago ngegocek dan itu tadi adalah aksi dari keduanya. Tertipu Albert untuk kali ini. Albert aja bisa dijiggle, tapi kali ini Baby is coming. Ada Vin di depan sana, ternyata memilih untuk mundur karena dia tahu ada satu buat defense judgment. Baby kalau memaksakan keadaan dia nggak punya satu buat retribution, Pineapple ke arah belakang bakal ditangkap, rugi bandar, yang ada Gigfa bakal snowballing ke arah belakang. Nah loh, cuman untuk sekarang kita lihat siapa yang akan ditarik. Sementara itu Chow-nya langsung dikebukin, rame-rame menghilang. Sudah mega kill berhasil didapatkan langsung. Zungs-nya dipanis berkali-kali Profesor KB. Ini berat sih, karena mau gimana pun Divine Judgment ini benar-benar kayak instant kill dan lihat tadi. Oke, tapi Baby dari belakang dikejar seorang Albert masih mau lebih dari retribution-nya. Disetikerin lagi, ternyata kekuatan Albert selama ini adalah satu stiker Lemon, sang legenda dari rumah memberikan energi dengan aja-aja. Humbala, 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 seorang Albert masuk, dapat satu poin tambahan dari seorang Skylar, masih mau lebih. Tusuk keras dan bahkan Chaos atau Deka berhasil membangkit seorang Zul. Dengan kompaknya mereka semua masuk ke antara dari altar dan juga inner turret. Hilang sudah beberapa orang lagi, sementara itu ada Brute for Armor. Mau pergi kemana kamu Renvi, masih dikejar di bagian belakang. Untungnya apapun serangan yang udah dilakukan ditahan terlebih dahulu. Wow. Para pemain dari tim Araki Hoshi mengamuk kali ini Gigfa bakal coba diambil. Langsung ada Beta sekarang belakang. Melakukan dari belakang begitu saja. Dan ternyata asap bobol didapatkan, dihindari. R7 di sini sangkar burungnya berhasil menangkap burungnya masih terbang di lane of down dari seorang Pipi. Iya, gagal. Walaupun tadi Maria udah berhasil untuk ngelucu tapi malah dia yang kegocek. Akhirnya sayang sekali di bagian atas. Baby masih mengumpulkan pundi-pundi gol agar bisa membeli item, agar bisa mengejar levelnya. Terbuka sedikit space, cuman dari minimap kita lihat ada pergerakan dari burung yang sangat-sangat nakal sekali. Burung nakal, gak apa-apa, aku support, penting aku bandel bos. Iya kan, bener gak? Tangkep aja yang ada. Iya gak sih, gak apa-apa kecil, yang penting bandel bos. Tapi kali dia R7 di arah bottom lane, masih harus menggunakan DC ke arah belakang. Ingat R7, dia 5 kali nge-pick off. Dan bahkan satu pick off terhadap seorang R7 dari Baby, dia bakal membuat Baby kaya banget. Kenapa? Karena shutdown. Gajian bakal diperoleh oleh siapapun yang berhasil shutdown seorang R7. Iya, apalagi di sini dia dapetin 5 kill yang artinya dia bakal memecahkan sekitar 360 gold untuk seorang Baby. Oke, langsung di adjustment. Sekarang Adam, knockout strike masih bisa dihindari. Adam udah gak ada flicker. Gak ada flicker di menit yang ke-7, tandanya di menit yang ke-9 baru ada flicker. Langsung di belakang sana, knockout strike keluarkan. Renvi yang dituju, langsung coba cancel sound. Final blow, ternyata Emerald Justice mencoba menangkap satu. Albert ting-ting-ting-tingnya. 2 Dragon, tapi gak ada follow-up damage. Dan Albert berhasil ditumbangin dengan satu buat Deadly Cat. Oh no! Albert still survive it right there! Albertnya selamat, what? Apa yang dilakukan? Skylar save the day, dia langsung memberikan efek stun yang benar-benar menghentikan pergerakan dari teman-teman Gigfam. Dan malah tersisa Adam kali ini, walaupun sekarang Araki Hoshi masih bisa pulang, tidak ada yang tumbang sama sekali. Oh gitu ya, main lancelot yang sakit yang hebat harus ngangkat satu-satu. Besok gue coba dulu. Coba lihat. Ada ngaruh buat lu. Oh, tadi ada kamera lihat di kanan bawah tuh, kaki satu naik. Gitu Ya coba besok ya. Kan kalau Sin jongkok. Nah ini kaki satu nih. Nih Araki kalau ada jungler lagi besok apa nih? Kayang kah? Lu coba main sambil kayang, Ji. Ya. Aduh, itemnya silakan Profesor. Iya, bahkan kalau misalkan dari item heptasis saja udah cukup banget untuk memporak-porandakan, ditambahin last battle. Dan kalau misalkan ini beneran udah jadi endless battle-nya, Blade of Despair bakal menjadi eksekutor yang lebih manis buat Albert. Dia bakal makin lebih confident lagi di depan. R7 Deadly Blade-nya sudah dimiliki dan bahkan dia sudah memiliki satu Bloodlust X. Ditambah kali ini kalau misalkan melihat dari itemnya R7, dia bikin brute force duluan. Cukup bijak karena dia tahu lawannya di lini depan cukup tanky. Jadi mau gak mau dia harus punya badan yang lebih tebal juga. Oke, punya badan yang lebih tebal, tandanya harus banyak nutrisi. Jadi buat kalian semua para jomblo jangan lupa makan karena pura-pura bahagia butuh tenaga. Butuh tenaga, iya benar sekali Pak ya. Ini kita lihat lagi Pak Elisnya Pak, ini sambil makan nih biar butuh tenaga juga nih dia disedot Godlane semuanya. sama Godlane. Banyak banget tuh dot
penyusutannya ke arah beberapa apa tadi tuh ya, minion lalu udah ada satu gerobak juga. Waduh. Bisa gitu loh. Apa detikannya nggak tuh? Baru pengen gue bilang. Dia dapetin apa tuh baby karena belakang Knifer naik ke berhasil. Wave Dragon masih dapat 1 poin tambahan. Para main dari Araki Hoshi harus kehilangan fisikonya kali ini. Tapi Tato masih diamankan seorang Albert dan Albert menggunakan execution-nya di saat yang tepat. Tidak ada lagi kick, tapi R7 dari belakang coba melakukan cutting minion. Pin di depan sana memberikan satu buah pressure ke arah seorang Albert dan juga Pipin. Langsung ada duplicate belum ada karena masih cooldown reduction. With the chance of the day dari seorang Kela di dalam mid lane. Bahkan 1 poin tambahan dari seorang Sun. Mencoba dipasangkan kembali dari R7 dari sisi sebelah kanan. Lihat sarung tinjunya dikeluarkan. Knock strike untuk kedua kalinya tapi sayang banget gak kena yang keduanya. Untungnya tadi kalau kita ngelihat ya ada satu momen di mana punchernya Albert itu nggak kena loh dan dia mengeluarkan Thunderous lalu berjalan kaki keluar dari situ. Andai tadi ada follow up damage lagi selain Ben, mungkin akan ada satu kejadian yang bisa mengakibatkan shutdown terhadap Albert loh Profesor. Iya, dan kali ini kalau misalkan melihat dari networknya juga bisa bilang udah makin jauh lagi. Menit yang ke-9 tentunya nanti Lord akan diamankan sesaat lagi untuk 1 menit ke depan. Dan bahkan Finnya punya Shadow Mask, satu item yang bisa dibilang underrated dan jarang sekali digunakan. Tapi impactnya ini akan sangat maksimal ketika dimaksimalkan juga oleh seorang Kaja yang tinggal flicker Divine Judgment. Follow up damage-nya bakal di belakang. Alright, Fabio kali ini tidak boleh offside. Masih ada L7 di depan sana. Bahkan di tempat pemain, para player dari tim Araki Hoshi standby untuk mendapatkan satu buah inhibitor. Tapi memilih untuk mundur terlebih dahulu menuju ke arah Blade of Despair dan respect terhadap seorang defense Chris, Adam dan juga Renvi dengan adanya takut dari seorang Albert. Iya, Nipin walaupun pecutannya nggak terlalu sakit dari burung yang sangat nakal ini, hanya saja untuk R7 yang udah memberikan sebuah hantaman ke bagian depan inisial langsung dilakukan di bagian belakangnya. Ada Albert bersama-sama tapi di depannya what? Baby what? Dan bahkan 2 player di arah Somblan masih diamankan begitu saja. Dan ada Imperial Justice lagi. Defense Judgment. Lihat itu bukan sembarang tali. Pecutannya cetak. Au! Langsung ditarik, langsung dipecut. Burung kecil nakal itu memberikan cambukan. Bunyinya gimana? Cetek. Waduh, langsung tumbang ya, tumbang ya, sampai bawah, ya. sampai bawah. Ya, Jangan begini nih. Semangat saya. Semangat ya. Tapi ternyata kali ini dari tim Araki Hoshi bakal dapetin satu buah inhibitor turret kah? No, di arah top lane no. Masih bisa diselamatkan begitu saja oleh tim dari Spam. Iya, tapi sadar nggak tadi itu tuh ada 2 inisiatif secara bersamaan emang dilakukan, satu di Oh, Panjerman, satu R7, sekarang dia juga. tahu dia nggak bisa pulang, tapi dia pengen Alberto. satu fans everybody. R7 masih R7 mau bisa. lebih dan masih ada kabur ke belakang Selamat. dan selamat. Selamat, R7 Pak. versus Buying everybody. Buying time yang dilakukan. What a play from R7, bibu. Ya ampun, dia masih selamat. Kalau udah di Inggrisin jadi congratulations nih dari tadi nih Pak ya. Selamat mulu masalahnya tiap inisial yang dia lakukan. Berarti dia dari pas lama jadi Mr. Congratulations. Mr. Congratulations, Congratulations. Mbak. Oke. Ini dia Mr. Congratulations kita di hari ini ya. Arsepeng. Oke, tapi kali ini Super Minion bakal bergerak di 3 lane yang berbeda dari tim Araki Hoshi. Mencoba untuk dapetin satu buah inhibitor turretnya. Lot tidak ada yang mengcover di arah bottom lane. Tapi ternyata di sana Renvi sekarang turun. Ting-tang-ting-tungnya dapetin satu buah poin tambahan. Legendary dapatkan seorang Seven. Masih punya Athena Shield, tapi para pemain dari tim Geekbam nggak bisa menahan pergerakan di arah bottom lane. Udah ada hilang. Pin mencoba untuk menarik satu, tapi ternyata Frieza mengkeker R7 di sini. Mencoba masuk dari belakang. Albert satu momen tapi sedikit dan bahkan Albert tertangkap. Masih ada satu buah. Torosnya dihindari begitu saja. BMU ditumbangkan. Isapan mau dari seorang Skylar. Dan ini bencana. 2 player dari tim Geekbam sudah hilang. Belum. Hanya sisa 3 orang, harus menghadapi 5 orang yang langsung masuk ke bagian dalam wave minion segera dihabis. Oh Tapi my god, ting-tingnya dapat what? satu poin tambahan. Itu bukan ting-ting, bukan permen. Ting-ting, na, na, bukan na, na. bed. Itu Albert Boss berhasil dapetin satu poin dan this is it. Araki Hoshi, raja dari segala raja, bangun dari tidurnya. Raja.